Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala fi kitabihi ayyuhal walad nafanallahu bihi wa bi ulumihi wa bi kutubihi fi darain amin. Fastamarrat lahu hadhihi al-fikratu hatta kataba ila hadratis syaikhi hujjatil islami Muhammadin al-Ghazali rahimahullahu istifta'an wa sa'ala anhu masaila wal tamasa nasihatan wa du'aan. Kita baca segitu dulu ya. Fastamarat, maka istimror terus menerus lahu bagi si tolib tersebut, maka masih berkelanjutan bagi muridnya Imam Al-Ghazali tersebut apa hadhil fikrah, pikirannya tersebut, hatta sampai kataba menulis siapa si tolib tersebut ila hadratis syekhi kepada hadratus syekh hujjatil Islam Muhammad Al-Ghazali rahimahullahu istifta'an, hale meminta fatwa itu. Wasa'ala, dan bertanya siapa si tolib, anhu darinya, yakni dari Imam Al-Ghazali kepada Imam Ghazali, masaila permasalahan-permasalahan, wal tamasa, dan meminta nasihatan, dan meminta minhu dari Imam Al-Ghazali nasihatan, suatu nasihat, wa du'aan, dan meminta doa. Jadi ini udah kebiasaan dari zaman dulu. Hendaknya kita ketika bertemu guru meminta ujangan gitu. Atau ujangan. Fakir dulu waktu di MUI juga begitu. Sebelum keluar dari rumah kiai itu minta nasihat kiai, minta ujangan. Gitu. Jadi para kiai itu ya ngasih ujangannya sesuai dengan kondisi beliau dan melihat kondisi kita, dan itu sangat bermanfaat bagi kita, ikhwan. Tapi kalau kiainya enggak nasi, ya wes, enggak apa-apa. Yang penting kita sudah meminta. Tapi kita baca syarahnya. Fastamarrat ay istidamat lahu ay lil wahidil mulazimi hadhil fikrah bil kasril fa at-ta'ammuli wal hajah. Maka masih berlanjut bagi salah seorang mulazim tersebut, yakni muridnya Imam Al-Ghazali, hadhil fikrah, pikirannya, yakni kebutuhannya, hajatnya. Kemudian wahasilul makna anna hadhil fikrata wa ta'ammula marrat alal qalbil mulazimi wa damat fihi yauman fa yauman. Maka yang dimaksud di sini adalah hasilnya. Pikiran tersebut itu selalu membayangi di dalam hati si murid tersebut hari demi hari. Sampai suatu ketika tidak tahan gitu ya, ya. Seorang murid tersebut menulis risalah kepada gurunya. Hatta kataba ay ila anna katabal wahidul mulazimi warqatan ila hadratis syaihil mulaqab bi Zainuddin wa hujjatil Islam. Akhirnya menulis di suatu lembar, suatu kertas untuk meminta fatwa, nasihat, dan doa. Istifta'an ay li ajli talabil fatwa fil ulum. Istiftaan maknanya adalah untuk meminta fatwa dalam keilmuan-keilmuan. Di sini disebutkan liya'lamal mulazimu ainau amin anwa'iha yanfa'uhu wadan fayamalu bihi
wa ayyaha la yanfa'u fayatsrukahu. Meminta nasihat agar seorang mulazim tersebut, santri tersebut, muridnya tersebut bisa mengetahui mana dari macam-macam ilmu yang bermanfaat bagi dirinya di hari akhir nanti, dan ilmu tersebut bisa diamalkan, dan mana ilmu yang tidak bermanfaat bagi dirinya sehingga dia bisa meninggalkannya. Kemudian seorang santri tersebut juga itu bertanya masalah-masalah. Nanti disebutkan ya, sebenarnya santrinya sudah baca Ihya katanya begitu. Tapi terus-terusan ingin mendapatkan nasihat khusus, dari guru beliau, yakni Imam Al-Ghazali. Kemudian kita lanjutkan. Qala wa in kana musannafatu syekhi kal ihya'i wa ghairihi tashtamilu atau tashtamilu ala jawabi masaili, lakin maksudi an yaktuba syekhu hajati fi waraqatin takunu ma'i muddata hayati wa a'malu bima fiha muddata umri insyaallahu ta'ala. Qala, Talib di sini berkata, wa in kana, meskipun musannafatu syekh, karangan-karangan guru seperti Ihya Ulumuddin, wa ghairihi, dan yang lainnya sudah kita bahas karya-karya Imam Al-Ghazali, tashtamilu, itu mengandung ala jawabi masaili, telah mengandung seluruh jawabanku, telah mengandung atas jawaban-jawabanku, jawaban permasalahanku. Lakin maksudi, akan tetapi maksud yang aku tuju, maksud yang aku mau adalah an yaktuba, agar menulis siapa asy-syaikhu, guru, hajati, menulis hajat atau kebutuhanku. Meskipun di dalam kitab Ihya dan di dalam kitab-kitab lain itu sudah bisa menjawab permasalahan diriku, tapi yang aku maksud adalah ya semoga gitu ya Syekh berkenan menulis kebutuhan-kebutuhanku, hajat-hajatku fi waraqatin, di lembaran-lembaran takunu, warokotin takununya jadi ini jadi naat man'ut ya ikhwan. Setelah isim yang nakiroh kemudian ada kalimat lagi, warokotin, di lembaran-lembaran, takunu, yang lembaran-lembaran tersebut ma'i, akan senantiasa bersamaku, muddata hayati, selama hidupku. Maksudnya kalau misalkan sudah ditulis, maka akan aku bawa terus nih nasihat-nasihatnya. Wa a'malu bima fiha, dan aku akan mengamalkan dengan apa? Di sini masdariyah, yakni fatwa, jawaban masalah, nasihat, dan doa fiha, di dalam warakot tersebut, muddata umri, sepanjang selama umurku, yakni masa hidup si murid tersebut, insyaallahu ta'ala. Kita bahas terlebih dahulu. Kemudian muddata hayati fi ghayati zamani hayatil mudah bidom wa tasdid ghayatu syai' wa nihayatih. Mudah itu adalah puncaknya sesuatu dan akhirnya, itu mudah namanya. Kemudian muddata umri, yakni fi ghayati baqai. Walamma kana af'alul ibadi muhtajatan
ilallah ta'ala wa ansarafu iradatahum al-jaiziyya ilaiha alaqul amal bi masyiatillahi ta'ala faqala insyaallahu ta'ala. Jadi ketika kita menginginkan sesuatu ikhwah, maka dianjurkan kita menyebutkan insya Allah. Karena perbuatan kita itu sudah ditakdirkan oleh Allah. Maka ketika kita ingin melakukan sesuatu, hendaknya kita mengucapkan juga insya Allah. Sebagaimana yang dikatakan oleh murid Imam Al-Ghazali ketika hendak melakukan sesuatu, beliau menyebutkan insya Allah. Kemudian walamma kana al-maktubu fi hadhihi risalah amron asyrafu wa bala bada bi Syekh rahimallahu bil basmalah. Nah, ketika Syekh memulai, yakni Imam Al-Ghazali memulai tulisan beliau juga memulai dengan basmalah. Maka di dalam matan disebutkan fakataba Syekhul Imamu hadhihi risalata fi jawabihi. Disebutkan bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk pada nasihat pertama Imam Al-Ghazali. Pendek ya ikhwah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Berarti yang awal itu disebutkan bahwasanya itu bukan muqaddimahnya Imam Al-Ghazali, tapi istilahnya pembukaan dari muridnya Imam Al-Ghazali. Nah, di sini risalah dari Imam Al-Ghazali. Kita baca, mohon maaf nanti lebih sedikit ya, ya. Bismillahirrahmanirrahim. I'lam ayyuhal waladu wal muhibbul azizu atalallahu baqa'aka bi ta'atih. Amin. Wasalaka bika sabila ahibbaih. Anna mansyuran nasihati yuktabu min ma'dinir risalati alaihi salatu wassalam. In kana qad balaghaka minhu nasihatun fa ayyu hajatin laka fi nasihati wa illam tablughka faqulli madza hassalta fi hadhihi sinina al-madiyati. I'lam fi'il amr dari kata alima ya'lamu. Ayyuhal waladu, ini nida ya ikhwan ya. Ketahuilah wahai anakku yang tercinta, yang mulia, atalallahu baqa'ak bi ta'atih. Atalallahu baqa'ak maksudnya ja'ala umroka tawilan. Semoga Allah memanjangkan umurmu. Maknanya apa? Bukan umurnya jadi panjang, tapi semoga umurnya menjadi berkah. Dengan apa keberkahannya? Maka dilanjutkan oleh Imam Al-Ghazali bi ta'atihi. Salah satu keberkahan umur adalah umur tersebut panjang dan digunakan untuk ketaatan. Ai fi ta'atihi ta'ala. Ta'rifuha fi hadhihi risalati wa qala ahlul ma'rifah hiya talabur ridha illahi ta'ala fil aqwal wal afwal wal ahwal. Kemudian definisi ketaatan pada risalah ini adalah ini sebagaimana yang dikatakan oleh ahlul ma'rifah, yakni menuntut atau meminta ridho Allah pada ucapan, perbuatan, dan keadaan. Inti dari ketaatan memang begitu ya, Wah. Kita melaksanakan sholat
melaksanakan ibadah, kita taat karena hakikatnya itu kita meminta ridho Allah, tapi kadang niat kita yang rusak. Wasalaka bika sabila ahibbaih. Wasalaka bika ay awsalaka sabila ahibbaihi. Ahibba bil hamzah ba'dal ya al musyaddadah jam'u habib. Katabib wa atibba. Kemudian wasalaka maknanya adalah awsala, yakni menyampaikan atau membimbing, memberikan petunjuk, bisa supaya kita bisa menempuh gitu ya. Kita bisa menempuh sabila ahibbaih. Semoga Allah bisa membimbing, memberi petunjuk jalan kepadamu sabila ahibbaih, jalan para kekasih Allah. Kemudian disebutkan ahibba itu jamak dari habib. Seperti tabib, jamaknya atibba. Man arada an lama makna mahabbatil abdi lillahi ta'ala insyaallahu ta'ala illam aghsilu yadayhi min yanbu'il haya anna mansyur nasihati yuktabu bil bina lil maf'ul madhkur maf'ul mudhari. Pensyarah mengatakan bahwasanya insya Allah nanti akan dijelaskan tentang kecintaan hamba kepada Allah Subhanahu wa taala selama masih bisa menjelaskan risalah ini. Kemudian dijelaskan anna mansyuran nasihati yuktabu min ma'din risalati alaihi salatu wassalam, bahwasanya anna mansyuran nasihah, sudah tersebar luas nasihat yuktabu yang ditulis min ma'dinir risalah, dari tambang risalah. Yang dimaksud tambang risalah di sini adalah alaihi salatu wassalam, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya gimana? Wahai muridku, kalau kamu minta nasihat, kan Rasulullah sudah ngasih nasihat banyak sekali. Buat apa minta nasihat kepadaku lagi gitu? Kan Rasulullah sudah memberikan nasihat. Bahkan disitulah tambang nasihat. Begitu. Maka nanti ditanya oleh Imam Al-Ghazali ya, termasuk kita. Ai min Rasulillahi sallallahu taala alaihi wasallam, yakni anna mansyura nasiha yuktabu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa yurwa wa yunqala anhu alaihi salam. Yakni nasihat tersebut diriwayatkan dan dinukil dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-ma'din bikasridal maudi'ul iqamah, adalah tempat mengerjakan sesuatu. Kemudian disebutkan bahwasanya ini adalah, biasa kita sudah bahas di ilmu balaghah, ada yang namanya tasbih. Nah ini nanti ada juga isti'arah ya ikhwah ya. Kalau kita belajar balaghah ada yang namanya isti'arah. Kalau di sini disebutkan bahwasanya wadzalika anna syaikhal imama syabbahan nabiyya alaihi salam bil ma'dan. Di sini disebutkan makanya Imam Ghazali itu mentasbihkan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ibaratkan sebagai tambang. Fi kauni kulli minhuma maudian wa markazan fakuma annal ma'dina maudi'u kulli syai'in. Karena yang namanya tambang itu gitu ya adalah tempat segalanya setiap sesuatu. Istilahnya sumber lah. Sumber sesuatu. Kadzalikar Rasul, demikian juga Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasul alaihi salam, maudi'ur risalah adalah pusat
ambang, markaznya risalah. Awalan itu yang paling utama. Bahkan disebutkan Nabi Muhammad itu adalah Nabi yang pertama, tapi yang terakhir diutus. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani, kuntu nabiyyan wa adamu baina ruhi wal jasad. Maksudnya apa? Nabi Muhammad sudah diutus jadi nabi. Cuman belum wujud begitu. Sedangkan Nabi Adam kata sabda Nabi masih antara ruh dan jasad, seperti itu. Kemudian disebutkan in kana qad balagha minhu nasihatun fa ayu hajatin laka fi nasihati. Apabila telah sampai kepadamu suatu nasihat minhu, yakni dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa ayu hajatin, maka kebutuhan laka bagimu yang mana fi nasihati, yang perlu dengan nasihatku. Beliau tawadu ya, ketika muridnya minta nasihat, beliau mengatakan, kalau kamu sudah dengar hadis dari Nabi, sudah mendengar nasihat-nasihat dari Nabi, terus nasihat aku itu buat apa gitu? Nasihat aku buat apa? Kemudian disebutkan wa illam tablugka faqulli madza hasalta fi hadhihi sinin al-madiyah. Dan apabila nasihat dari Nabi tersebut belum sampai kepadamu, faqulli, maka katakanlah kepadaku, madza hasalta fi hadhihi sinin al-madiyati, apa yang engkau dapatkan, apa yang engkau habiskan dari usiamu, gitu kan? Apa yang kau dapatkan dari tahun-tahun yang telah terlewat. Maksudnya terus kemarin kemana aja kok sampai hendak mendengar satu nasihat dari Nabi begitu. Wa illam tabluka, maknanya adalah lam tasilla nasihatu ilaika minan Nabi sallallahu alaihi wasallam, belum sampai begitu. Akhirnya apa? Imam Al-Ghazali itu menanyakan dulu kepada muridnya ini, kamu tuh kemana aja gitu. Kalau kamu sudah baca hadis, buat apa dengerin nasihat aku lagi? Mendengarkan nasihat guru lagi. Pan sudah ada hadis Nabi gitu. Maka cukup dengan hadis Nabi. Kalau kamu bilang kamu belum dengar hadis, belum dengar nasihat dari Nabi, terus kemarin ngapain aja belajar bertahun-tahun gitu. Nah, ini bentuk tawadu Imam Al-Ghazali. Sebenarnya ujung-ujungnya beliau juga menyebutkan ikhwah ya. Dan Masya Allah ikhwah, ini masih mukadimah. Insya Allah nanti kita akan lanjutkan pembahasannya. Baru selesai mukadimah dari murid Imam Al-Ghazali. Kemudian risalah awal, ya ini juga itu sebenarnya mukadimah dari Imam Al-Ghazali, yang pada intinya kalau kita sudah mendengar hadis dari Nabi, itu adalah nasihat untuk kita. Dan hadis dari Nabi semuanya adalah pelajaran. Ucapan beliau, perkataan beliau, perbuatan beliau. Nah, salah satunya bisa dibaca di channel Zubad. Al-Fakir pernah kirim bagaimana sikap Nabi, bagaimana perbuatan Nabi di rumah, begitu. Sampai-sampai istri Nabi, yakni Sayyidah Aisyah, ditanya tentang keadaan Nabi di rumah, ya kata Aisyah, ya Nabi itu manusia, sama seperti manusia yang lain. Maksudnya kehidupannya begitu ikhwah.
Ya Nabi itu manusia memang. Ya walaupun pada hakikatnya bukan manusia biasa ya. Beliau nyuci baju, beliau kadang ngejahit seperti itu. Maka kalau kita bisa menggapai, memahami makna hadis tersebut, itu termasuk nasihat untuk kita. Maka sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Al-Bajuri, dari hadis ini kita mendapatkan pelajaran bahwasanya disunahkan bagi seorang suami membantu pekerjaan rumah yang dilakukan oleh istri. Memang yang wajib menyelesaikan pekerjaan rumah istri, tapi seorang suami pun disunahkan untuk membantu. Seperti itu ikhwah. Jadi hadisnya itu kalau kita bisa pahami apa-apa yang dilakukan oleh Nabi itu adalah pelajaran untuk kita. Itu adalah nasihat untuk kita. Seperti itu ikhwah. Maka dari itu jangan jauh dari Al-Quran, jangan jauh dari hadis, jangan jauh dari para ulama. Semakin kita jauh, maka kita akan semakin tersesat. Seperti itu. Baik, kita akhiri kajian Ayhal Walad. Insyaallah kita akan melanjutkan ke Kasyifah bagi yang sudah ada di grupnya. Ada pertanyaan dulu ikhwah dalam kajian Ayhal Walad ini? Baik, wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Akhirul kalam, wallahumma fiqh ila qawmi thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.